Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu Maguna, selamat pagi juga teman-teman semua. Kali ini saya Cynthia Linawati Anderini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-15. Bersama rekan-rekan saya ada Maratun Soleha, ada Muhammad Al-Qadri, Danu Ibrahim, dan M. Agil Farasdak. Baik, pada pertemuan kali ini materi 15 membahas mengenai hakikat logika, logika dalam bahasa, kalimat analitik sintesis, kontradiksi, dan pertentangan makna ketutupan, pertentangan berbalik atau bernasabah, hierarki, kebalikan tautologi, dan prediksi. Baik, pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian akan disampaikan oleh kawan-kawan saya. Yang pertama yaitu mengenai hakikat logika dan logika dalam berbahasa. Hakikat logika. Menurut Andre, konsep logika atau logis sudah sering kita dengar dan kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Perkataan logika dan logis menunjuk cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu, yaitu yang masuk akal, yang reasonable, ya, yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang ada rasionya atau hubungan rasionalnya, yang dapat dimengerti walaupun belum tentu disetujui atau tentang benar atau salahnya. Dalam arti ilmiah, perkataan logika menunjukkan pada suatu disiplin ilmu. Yang dimaksud disiplin di sini yaitu disiplin ilmiah, yaitu kegiatan intelektual yang dipelajari untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu secara sistematik, rasional, argumentatif, dan terorganisasi yang terkait atau tunduk pada aturan prosedur atau metode tertentu, ya. Nah, setiap disiplin mewujudkan ilmu atau cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misal, biologi, yaitu disiplin ilmu yang termasuk ilmu dalam mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu yaitu suatu disiplin ilmu atau subdisiplin yang termasuk dalam disiplin ilmu biologi. Jadi gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada logika berbahasa. Bahasa tidak mengandung unsur logika dalam dirinya, ya. Akan tetapi bahasa dapat dipakai sebagai sarana berpikir secara logis. Untuk memudahkan pembicaraan kita tentang bahasa sebagai sarana berpikir logis atau logika dalam berbahasa, perlu kiranya disepakati bersama penggunaan kata logis dan tidak logis. Adjektif logis dan non-logis mempunyai dua pengertian. Nah, penggunaan logis dan logika dalam tutur setiap hari dapat digantikan oleh kata perilaku yang masuk akal dan dapat masuk akal atau sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan setempat atau umum. Misalnya, memang logis ibu rumah tangga itu mengunci pintu rumahnya, ya kan? Misal, atau pantas ia berbuat demikian, gitu kan? Bukankah ia berasal dari Ambon? Nah, penggunaan kata logis dalam dua kalimat tersebut dapat diganti oleh frase kata, ya, yang masuk akal atau wajar. Seperti itu. Kalimat analitik sintesis. Kalimat pernyataan yang bersifat analitis ialah kalimat yang dalamnya terkandung kebenaran yang umum dan berlaku di mana-mana. Ini berarti kalimat ini mengandung kebenaran unsur-unsur pembentukannya. Hubungan antara konsep-konsep itu saling menutupi. Kalimat 2. Bujang adalah status orang yang tidak kawin.
atau satu. Kucing adalah binatang adalah kalimat analitis. Lain halnya dengan kalimat sintetis. Kalimat pernyataan yang bersifat sintetis ialah kalimat yang kebenarannya didasarkan pada hasil observasi dan pengamatan. Kalimat 5. Semua orang bujang senang merupakan kalimat sintetis karena pernyataan dalam kalimat ini tidak mengandung kebenaran yang bersifat umum. Kebenaran pernyataan itu hanya berlaku di dunia tertentu dan waktu tertentu berdasarkan hasil pengamatan dan observasi. Kontradiksi dan pertentangan makna tutupan. Jika kita katakan kalimat analitis adalah kalimat yang kebenarannya dinyatakan oleh hubungan antara sense kata-kata yang terdapat dalam kalimat dan berlaku di berbagai situasi dan dunia. Maka kontradiksi adalah kalimat yang kesalahannya terjadi dan wajib terjadi karena sense kata-kata yang mengandung dalam kalimat itu bertentangan. Kalimat 1. Binatang adalah sayuran adalah sebuah kontradiksi karena sense binatang dan sayuran bertentangan. Dalam pertentangan kekutuban tidak selalu dapat pertentangan yang mutlak. Dalam istilah antonim dibedakan kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda, dalam dangkal dengan sebenarnya pertentangan antara pasangan konsep itu harus dirumuskan dalam satu skala antara dua kutub. Titik skala ini dapat dilihat dari gradasi yang dikatakan sangat kaya, lebih kaya, atau cukup miskin, dan sebagainya. Ini berarti ada norma yang terletak di antara dua kutub. Norma itu selalu berhubungan dengan objeknya. Selanjutnya, pertentangan berbalik atau bermasalah. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Antonim berbalik atau bermakna sabah. 1. Antonim relasional bermakna hubungan pertentangan yang bersifat relasi, artinya kata yang satu muncul akibat kata lainnya. Misalnya suami, istri, jual atau beli. Antonim hierarki. Antonim hierarki muncul dari pertentangan makna antara kata yang berada dalam satu garis, jenjang atau hierarki. Misalnya gram, kilogram, tamtama, bintara. Antonim majemuk. Di dalam bahasa Indonesia, mungkin satu ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Misalnya kata berdiri dapat berantonim dengan kata duduk, tidur, tiarap, dan jongkok. Hal semacam ini dinamakan antonim majemuk. Terima kasih. Ya, saya mau menjelaskan tentang hierarki. Di samping pertentangan di atas, ada pula pertentangan makna yang bersifat hierarki. Misalnya dalam ukuran, nama hari, nama bulan, angka, ukuran, sentimeter, dan meter. Kilometer bertentangan secara hierarki. Januari, Februari, Maret pun demikian. Senin, Selasa, Rabu pun bertentangan secara hierarki. Sebagai alat uji ialah kontradiksi, orang dapat memasukkan ke dalam pertentangan ranting. Akan tetapi dalam pertentangan ranting tidak terdapat hierarki. Kalimat 1, Senin, lalu adalah Selasa, adalah satu kontradiksi. 2, kemarin adalah hari Rabu, tidak cocok dengan yang ketiga. Kemarin adalah Kamis, dalam JIDI Parera 2004-19-5. Saya akan menjelaskan tentang kebalikan, tautologi, dan prediksi. Kebalikan.
Menurut G.D. Parera pada tahun 2004 menjelaskan bahwa pertentangan kebalikan merupakan satu variasi yang utama dalam pertentangan kembar. Kita lihat pasangan makna kata-kata. Semua dan beberapa, mungkin dan pasti, terus izin dan melarang, hendak dan memaksa atau ngotot, tinggal atau tetap dan menjadi, masih dan sudah. Untuk menguji keegoisan dalam pertentangan kebalikan ini, dipergunakan kaidah sinonim dalam kalimat. Kaidah sinonim dalam kalimat ini mencakup A. Penggantian satu istilah kebalikan dengan yang lain. B. Pengubahan posisi negatif dalam hubungan dengan makna kebalikan itu. Contohnya, beberapa negara tidak mempunyai batas laut. Bersinonim dengan tidak semua negara mempunyai batas laut. Yang kedua, semua kita bukan perokok atau kita semua bukan perokok. Bersinonim dengan tidak satu pun dari kita perokok. Yang ketiga, para narapidana bertahan untuk tidak makan apapun. Bersinonim dengan para narapidana tidak mau makan apapun. Dan contoh yang terakhir, kami diizinkan untuk tidak mengikuti jejaknya. Ya, selanjutnya tautologi. Tautologi merupakan satu perumusan kembali kata atau konsep dengan pengulangan makna yang sudah dikandung oleh kata yang hendak dijelaskan atau diuraikan. Jika kita mendengar kalimat-kalimat ini, yang pertama, Pancasila adalah 5 sila. Yang kedua, anak yatim itu tidak mempunyai orang tua lagi. Nah, makna yang tampak bahwa kalimat itu tidak membawa kejelasan baru bagi kata Pancasila yaitu atau yatim. Kata menunggu dan menanti merupakan sinonim. Sedangkan setia, berharap kau kembali memiliki makna yang serupa dengan kata menunggu dan menanti. Karena ini merupakan tautologi. Misalnya, masalah ini sangat berat karena sudah 3 tahun dan kerja keras ahli-ahli. Psikologi belum dapat diatasi. Tautologi muncul lewat pemberian definisi yang bersifat nominal. Dan dalam penulisan ilmiah, kita harus membedakan definisi nominal dan definisi operasional atau definisi kerja. Dalam G.D. Parera pada tahun 2004 di halaman 196. Dan yang terakhir, prediksi. Dalam tulisan dan tutur akan muncul argumen-argumen. Sering seorang penulis atau pembicara hanya mengungkapkan argumen-argumen tanpa suatu penghubung. Penghubung antara satu argumen dan argumen yang lain dikatakan predikat. Seorang penulis ingin mengatakan ada argumen, misalnya, di dalam darahnya dan benih penyakit. Nah, jika ingin mengalimatkan dua argumen itu, maka ia memerlukan satu penghubung antara dua argumen itu.
Misalnya, yang pertama, di dalam darahnya ada benih penyakit, atau darahnya mengandung penyakit. Kata ada dan mengandung disebut predikat, yang berfungsi menghubungkan dua argumen tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan ya teman-teman. Simpulannya yaitu kalimat analitis adalah kalimat yang kebenarannya terletak pada kata-kata yang digunakan. Contoh, pensil adalah alat tulis. Benar kan? Pensil itu adalah alat tulis. Kemudian rumah adalah tempat tinggal. Benar, rumah adalah tempat tinggal. Jadi kayak gitu. Kemudian kalimat kontradiktif adalah kalimat yang salah karena maknanya bertentangan dengan kata-kata yang digunakan. Contoh, ayam binatang mamalia, kan salah ya, karena karena ayam bukan binatang mamalia. Terus bowling adalah alat angkutan darat, ini juga sama. Nah ya, kemudian ada kalimat sintesis, adalah kalimat yang kebenarannya tergantung pada kata-kata luar bahasa nih. Contoh, tetangga saya memelihara burung kakak tua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada perbedaan antara kalimat analitik dan pragmatik. Yaitu kalimat analitik menyusunnya. Sedangkan kalimat pragmatik adalah kalimat yang dipengaruhi kebenarannya oleh aspek di luar bahasa. Baik, terima kasih. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penyampaian dari kelompok kami bermanfaat dan juga semoga keberhasilan selalu bersama kalian. Yang Habibie pernah berkata, keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang mau berusaha. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.